Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Las MKU, lahirkan amal soleh di setiap peristiwa. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ariyanti. Iya. Ariyanti. Manajer Baitul Mal? Bukan. Oke. Saya bagian admin. Program fundraising. Wow. Berarti melebihi manajer. Kakak manajer kita bahasanya ya. Istilah baru ya Pak ya. Kakak manajer Ariyanti dari BMT USM. Iya. Kepanjangannya apa Mbak Ariyanti? Umat Sejahtera Mulia. Umat Sejahtera Mulia Kebumen. Kebumen. Iya. Assalamualaikum Mbak Ariyanti. Waalaikumsalam. Ya, panggilannya Mbak Ariyanti atau Yanti atau Ari? Mbak Ari biasanya aja. Mbak Ari. Mbak Ari ya. Iya. Oke, Mbak Ari. Terima kasih ya sudah hadir di podcast keluarga utama Las MKU, Membangun Keluarga Utama. Dan sangat senang bisa ketemu dengan Mbak Ariyanti. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol nih terkait dengan apa aja deh. Apa aja. Terutama Okay. program-program unit layanan MKU, ULAS MKU. Nah, kalau boleh tahu nih cerita soal BMT atau ULAS MKU USM. Iya. Sekilas profilnya kayak apa Mbak? Boleh dikenalin kayak ini sama teman-teman? Boleh dong. Pendengar podcastku. Podcastku. Iya. Luar biasa sekali, terima kasih. Di sini Baitul Mal Umat Sejahtera Mulia ini saya gabung tahun 2016 dan BMT Baitul Mal juga khususnya lahir tahun 2004. Kita program unggulan kami selain MKU, kita ada grup MKU Membangun Keluarga Utama. Oh, ada grupnya juga. Gitu ya? Kita ada grup dan setiap mitra yang cair di tempat kami kita anggotakan MKU, Pak. Oh gitu. Jadi tujuannya kan selain pembiayaan yang syariah, ekonomi syariah kan kita tujuannya tadi membiasakan 7 kebiasaan mulia. Iya. Sehingga kita buat grup, semuanya masuk anggota grup MKU. Setiap hari kita ada program. Kalau Senin kita ingatkan puasa, kalau Selasa hadis, kalau Rabu nanti siswa, hari Kamis nanti puasa lagi, dan Jumat. Nah, saya ikut pelatihannya Bapak nih, yang bikin branding itu loh Pak. Gitu ya? Nah, hari Jumat kita buat branding mal. Oh gitu. Branding mal kita buat Pak, pakai WhatsApp. Kalau sekarang eranya TikTok gitu ya Pak ya, kita buat TikTok. Iya, pakai TikTok. Kalau enggak tadi pakai PowerPoint. Gitu ya, andalan. Iya, andalannya Bapak. Pokoknya PowerPoint kita gunain di mana-mana. Karena semua orang bisa menggunakan itu ya. Bener. Aplikasi yang mudah dan bisa dipakai oleh siapapun. Kita juga akrab sama PowerPoint. Ini kita jadi bicarain pelatihan PowerPoint nih gitu ya. Iya, biar nanti yang kadang-kadang tuh ada yang nanya, gitu? Mbak Ariyanti kalau bikin branding Jumat itu pakainya apa sih? Terus? Ya saya kasih tahu yang biasanya saya buat, ini tinggal edit aja nih, gampang. Ya? Masternya udah ini gini, tinggal edit foto, tinggal edit ini. Dari Pak Arif ini. Jadi keren ya. Iya. Keren kan kalau semuanya bisa branding kan ya Pak ya. Kalau pakai Photoshop kapurnya ya Pak ya. Saya nggak yang telaten gitu. Tapi kalau PowerPoint tinggal edit foto, kita tutup pakai layar gitu ya Pak ya. Luar biasa ya. Mudah. Iya. Mbak Ari, tepatnya nih biar teman-teman podcastku ngerti, tepatnya kantor BMT USM itu di mana? Tempatnya nih ya, kita ada di Jalan Raya Alian Timur. Kalau biasanya di Krakal itu sebelum ada wisata namanya Krakal Pak, itu pemandian air panas. Nah kita lewat jalan raya utamanya. Oh di situ ya, berarti daerah wisata ya? Daerah wisata itu Pak. Gitu ya. Jadi bisa explore teman-teman di podcast bisa explore Kebumen ya. Bener. Dan di Krakal ini uniknya setiap hari apa itu ada pasar apa namanya ya? Mirip pasar angkruk, tapi dia nanti bayarnya pakai koin, bukan pakai koin, pakai bambu yang dibuat untuk nilai rupiah. Oh gitu ya? Iya. Mau beli pecel. Apa aja yang dijual di situ? Jajanan tradisional. Oh jajanan tradisional, makan tradisional ya? Kalau weekend biasanya. Luar biasa. Oke Mbak Ari, kembali ke tadi yang soal MKU, saya tertarik nih. Model MKU. Branding. Itu yang MKU itu diingetin itu dengan melalui apa
mengingatkannya? Kalau misalkan hadis ya nanti ada mutiara hadis, kita cuplik hadis dari Riyadhus Shalihin gitu atau ya. mana gitu. Berarti banyak referensi ya. Iya benar, kita cari banyak referensi. Sekarang lagi punya program apa nih? Ulas MKU USM. Iya, ini kita programnya sebenarnya masih tetap unggulan MKU kalau kita ada rumah pintar nih Pak. Rumah pintar. Iya. Wow. Gimana ceritanya rumah pintar? Jadi filosofinya itu USM ini senang banget bina bea studi dan bea santri, anak-anak duafa yang berprestasi. Nah akhirnya dari pengurus semangat banget bikinlah rumah pintar ini dengan harapannya setiap weekend kita nanti ada les matematika, bahasa Inggris. Ini udah jalan dari kebetulan kita sedang ngurus perizinannya ini Pak. Kita gitu. Iya, kita kedepannya akan jadi kedepannya apa izin resminya? Resminya kita sudah keluar NIB Pak. NIB bimbel. Oh bimbel. Kita LKP Baitul Mal KSPPS USM. Wih keren ini inspirasi buat teman-teman. Ya, jadi penting banget Ulas, Pak ya. ngurus perizinan. Ya, jadi LKP Baitul Mal KSPPS USP. LKP itu lembaga LKP. Saya kok lupa ya, pelatihan dan keterampilan. Lembaga keterampilan dan pelatihan. Iya benar. Iya. Jadi LKP ulangi nih, Baitul Mal KSPPS USM. Keren ini. Sudah ada berapa ini siswanya? Kalau awal-awal ini kan kita modalnya anak-anak tadi yang bea santri dan juga bea studi itu ada sekitar 26. Itu yang dari SLTA, SMK, ada SMA. Itu kita ada 26. Dan dan alhamdulillahnya kita kan pasang ini ya, banner-banner gitu kan di jalan itu mitra itu banyak juga yang tertarik anak-anak. Gitu ya? Iya. Karena kan kemarin pandemi kan ini ya kan sekolah online. Benar, orang tua tuh mulai resah, pusing sebetulnya. Bener pusing ya Pak ya. Pening ini anak gitu. gimana di rumah gadgetan terus gitu kan. Nah akhirnya banyak yang menghubungi Mbak Ari, ini bimbelnya setiap hari apa gitu. Kebetulan kita masih weekend aja sih, Sabtu Ahad. Jadi jadwalnya baru Sabtu Ahad. Iya. Dari jam sampai jam berapa? Dari jam 8 kita karena tadi kita selain ngurus bimbel kita juga ngurus TQA, Taklimul Quran lil Aulad ya. Iya, itu berarti belajar baca Quran. Belajar metode Al-Qur'an yang bunga. Jadi jam 8 sama weekend juga. Iya, weekend jam 9 sampai dengan jam 10. Itu untuk ngajian bunga. Setelah jam 10 sampai dengan jam 12 itu baru bimbel. Oh. Iya, gitu. Dengan anak yang sama. Dengan anak yang sama. Oh, berarti anak itu pinter pelajarannya juga pinter baca Qur'annya. Iya, benar. Oh, gitu. Keren ya. Keren dong, harus dong. Katanya MKU. Iya. Anak-anaknya juga harus makanya namanya apa tadi? Pintar apa namanya? Rumah gedungnya pintar. Namanya rumah pintar. Rumah pintar itu gedung sendiri apa ada di BMT? Gedung sendiri dong. Oh, luar biasa ya. Iya. Itu pembiayaannya gimana? BMT kan gudangnya uang. Kalau pengurusnya support, manajernya support, kita penggerak jalan. Jadi saya salah nanya ini sebenarnya. Iya benar. Karena gudangnya duit ya. Jadi duit nggak jadi masalah lagi. Iya. Yang penting optimis gitu dong Pak. Namanya kebaikan kan dari Allah ya nggak sih Pak. Berarti kalau untuk model fundraising kita, nama sendiri ya, Rumah Pintar. Rumah Pintar. Kita kebetulan tahun 2018 kita launching BMT Maret Pak. Bawahnya kita ini Maret. Oke. Sebentar. Ini menarik ini. Rumah Pintar ya. Oke, programnya. Kemudian punya BMT Maret. BMT Maret dari wakaf ini Pak. Oh, ceritanya gimana? Coba ceritain gimana. Kita kan ada wakaf nih. Iya. Nah, uangnya lumayan nih berhimpunannya kalau sekarang untuk gedung mungkin sekitar 400-an juta ya untuk wakafnya. Terus ada inisiatif kalau wakaf itu kan memang harus pengembangannya aja gitu ya Pak ya. Pokoknya harus ditahan. Ambil manfaatnya. Nah, akhirnya dari pengurus ini setuju nih dibikin masukan kalau dibikin Maret gimana selain menambah pekerjaan untuk lapangan pekerjaan itu juga kalau memang itu prospek kan bagus. Kita BMT punya anggota 13.000 Pak.
13.000. Kalau semuanya belanja di situ, bayangin ya Pak, belanja di situ, sedekah di situ. Wah, kita keren. brandingnya belanjaku sedekahku, sedekahku. Belanjaku sedekahku. Iya, 100% untuk kegiatan sosial. 13.000 anggota. Kalau belanja di situ semua. Ada berapa cabang kalau boleh tahu? Kita ada 5 cabang. Wow. BMT USM punya 5 cabang dengan 13.000 anggota. Berapa karyawannya? 50. 50. Itu baru di Kabupaten Kebumen aja ya? Iya, sekarang kita lagi ngurus perizinan provinsi, Pak. Doain ya Pak ya. Oh, amin, amin. Biar lancar, manfaatnya lebih banyak. Jadi lebih luas ya? Iya, benar, lebih luas. Berapa aset sekarang, Mbak? 42. Wow, luar biasa ya Kebumen ya. Oke. Ini orang-orang Kebumen mesti bangga ini sama BMT USM. Yang belum mana nih? Bagi yang belum gabung jadi anggota, ayo segera ya ke BMT USM. Nanti ketemu Mbak Ari. Gitu ya. Iya. Okay. Jangan lupa zakatnya. Iya. Kalau saya kan ambilnya. Jangan lupa zakatnya. Malah jangan sampai lupa zakatnya, ingat amilnya. Gimana itu, Pak? Repot itu ya. Aduh, amilnya udah 2 anak. Ingat zakatnya, ingat amilnya. Nanti kalau mau zakat amilnya siapa ya? Aduh lupa lagi. Arianti. Nah, maka ingat zakat, ingat amilnya. Ingat. Jadi jargon ini, Pak. Oh iya, dapat kan? Dapat. Ingat zakat, ingat BMT USM. Iya, oke. Cocok ya. Oke. Martnya berarti sudah sejak 2018. 2018. Oke, 2018. Ada berapa karyawan di Martnya? 4 orang. Itu asli dari Kebumen semua ya. Kebumen. Artinya kan membuka lapangan pekerjaan benar ya. Omsetnya sudah berapa kira-kira Mbak, kurang lebihnya? Range-nya saja. Sekitar 50 juta. 50 juta ya. Kita modalnya nggak terlalu banyak sih Pak, sekitar 200. Oke, menarik. Nah, kemudian ada Rumah Pintar, kemudian ada Mart, apalagi Mbak yang lagi digarap? Kalau dari pengurus semangatnya punya klinik sehat. Jadi jargonnya KSUSM Pintar, KSUSM Sehat, KSUSM Sejahtera. Itu MKU banget itu. Sehat, ya gitu ya, iya, sehat jasmani, sehat rohani gitu kan. Itu kan slogannya MKU ya. Oke, berarti tadi apa namanya mimpinya ya sehat. Apa tadi? KSPPSUSM Pintar, sehat, sejahtera. Oke, berarti untuk pintarnya sudah ada Rumah Pintar nih. Kemudian ada Mart. Kemudian ke depan mimpinya ingin punya klinik. Iya. 2022. Seperti apa namanya mimpi dari pengurus? Cuplikannya atau bocorannya kayak apa katanya? Iya, kemarin di RAK ini Pak ya, masuk program kerja tahun 2022. Ini dari pengurus menghendaki nanti peletakan batu pertama ini pembuatan klinik sehat. Jadi gedung Baitul Mal sudah ada, klinik sehat ada, Rumah Pintar ada, minimarketnya ada, sejahtera anggota. Komplit ya. Makanya nggak rugi banget kalau jadi anggota BMT USM ya. Iya. Ini kita lebih banyak iklannya nih kayaknya. Banyak iklan. Jadi orang-orang Kebumen mesti nih jadi anggota BMT USM. Kan tujuan koperasi itu kan mensejahterakan anggota ya Pak ya. Betul. Apalagi anggota kan. Iya. Yang bukan siapa-siapa kita bantu apalagi anggota. Iya. Oke. Kemudian apalagi yang rencana akan dilaksanakan dari atau oleh atau melalui Baitul Malnya atau unit layanan zakatnya Mbak selain tadi? Yang itu mungkin kita program kecil-kecil sih Pak, kayak kebun mini. Yang reguler nih. Nah, yang tadi itu namanya? Itu kan kita kayak kalau di ini kan haluan 2030, 2020. Kalau itu kan mimpi kan 2025, 2030 gitu Pak kita. Jadi monumen 2030. Oh gitu. Yang tadi apa? Ada klinik sehat, ada ambulan, itu masuk monumen 2030. Kalau monumen 2020 itu dulu kita ada masjid. Alhamdulillah realisasi. Sudah ada dari infak receh-receh itu Pak. Oh gitu ya. Bisa dari receh-receh ya, dari receh-receh sedekah subuh itu jadinya masjid. Alhamdulillah kan itu mancing, ada yang wakaf gitu Pak tanah. Terus ada Rumah Pintar tadi, ada minimarket. Sedekah subuh itu modelnya gimana Mbak? Ya kita kencerengan sih Pak. Dibagi ke anggota? Iya. Oke. Dibagi itu dibawa pulang ke rumahnya, kemudian mereka masukin kenceleng, terus cara nyetorin ke Baitul Malnya gimana?
ATM dong. Oh gitu, angkat telepon. Angkat telepon mangkat. Gitu ya. Iya. Angkat telepon mangkat. Oh gitu kita ya. namanya amil, Pak. Iya, harus siap sedia harus ya. Siap sedia. Mbak, nanti ini kotaknya udah penuh nih. Oh, siap. Oh, berapa kotak infak atau apa bahasanya kotak kenceleng yang sekarang disebarin? Iya, ada sekitar berapa? Kita nggak terlalu ini banyak banget, iya, Pak. Kurang lebihnya, range-nya 250-an lah. Oh, itu udah besar itu ya, udah banyak itu ya. Banyak ya, Pak? Iya, banyak banget itu. Tim Baitul Malnya ada berapa, Mbak? Nah, kita tim Baitul Mal 2, tapi semuanya saya coba bismillah, teman-teman insya Allah support untuk fundraising. Jadi 50 ya kalau fundraising semuanya. Iya. Jadi amilnya calon yang sudah jadi amil 2, calon amilnya 48 ada 48. Iya. Keren itu ya. Keren. Oh, itu keren itu berarti banyak banget ya. Iya. Jadi kalau bisa bergerak semuanya jadi luar biasa itu. Nah, selama ini kegiatan di BMT USM dukungan dari manajemen pengurus ke pergerakan pertumbuhan Baitul Mal gimana yang dirasakan? Alhamdulillah dari USM ini pengurusnya semangat. Jadi semakin banyak kegiatan Baitul Mal itu ya bagus. Bahkan kalau dari Pak Gandhi bilangnya mal di depan gitu. Jadi kalau manajernya support ya insya Allah malnya jalan ya Pak. Iya. Keren banget Pak Gandhi ya. Keren. Boleh nggak kenalan sama Pak Gandhi besok? Boleh. Besok saya panggil ya Pak. Iya. Kita podcast sekali-kali ya? di podcast. Iya, kita harus panggil. Tahu nih. Halo Pak Gandhi, besok datang ya. Besok datang ya Pak Gandhi ya. Oke. Kemudian kalau teman-teman di teman-teman BMT nih yang 50 tadi, bagaimana mereka memahami Baitul Mal, Mbak? Menurut Mbak Arianti? Kalau mereka yang penting dari kita bisa mengarahkan, memberikan pemahaman ini loh. Kalau misalkan kita bantu, mereka akan senang gitu. Coba dirasakan. Tinggal itu aja sih Pak. Kalau mereka udah kena, oh siap, kita aksi gitu. Berangkat ya. Berangkat. Ada cerita asik, cerita unik, cerita yang mengharukan selama menjadi amil menjalankan program Baitul Mal atau mungkin ketemu dengan para duafa itu ada cerita yang sedih apa gitu ya, cerita yang tidak terlupakan ada nggak mesti sedih loh ya, senang juga bisa nggak terlupakan, ada cerita yang nggak terlupakan, nggak memorable lah kalau senang selama pasti, komunikasi dengan duafa itu bantu duafa pasti gini. Kalau yang saya bertahan di Mal gitu ya Pak, yang bikin ternyata itu kalau kita bantu doakan mereka tuh pasti mendoakannya gini, ya Allah semoga BMT semakin lancar, mbaknya sehat. Itu yang membuat saya itu jadi semangat gitu loh Pak. Selalu doakan seperti itu. Gitu. Benar-benar kayak langsung ya Allah saya nggak membantu apa-apa, saya cuma antarkan, bukan saya, ini orang lain. Kok doanya ke saya? Mudah-mudahan ya doanya sampai ke gitu ya. Gitu. Sampai juga ke donatur. Iya benar gitu. Saya sampaikan ini amanah dari donatur. Komunikasi dengan para donatur nih itu seperti apa Mbak? Yang penting kita ini apa ya, kedekatan. Kalau malah itu kan harus dengan hati ya Pak. Jadi kita sentuh hatinya. Kalau misalkan ya kita tinggal saling informasi aja. Ibu selamat pagi. Ini kita ada program Semeru, barangkali berkenan donasi. Relawan kami dari Kebumen mau ke sana. Udah banyak langsung ya mereka ya. Kalau misalkan biasanya sih kalau event yang kayak seperti anak yatim itu yang benar-benar atau Ramadan itu yang benar-benar kita gampang banget nih untuk cari donasi. Gitu ya. Momen. Jadi menurut saya banyaknya hasil fundraising ini kalau kita ada program Pak. Jadi banyak-banyak ada program aja. Berarti pikir aja programnya, nggak usah mikir duitnya. Kalau programnya ada bagus, cakep, duit datang sendiri. Iya benar. Oh gitu mau ya. Santunan, pasti orang banyak yang namanya santunan anak yatim, siapa yang nggak mau sih Pak? Betul. Dan BMTM selalu update program ya. Harus update. Kita program ikut LAS MKU itu lumbung beras Pak. Gitu ya? Iya. Kita bagi-bagi nih. Kalau yang ada mitra yang misalkan didatengin nih dari marketing. Ya Allah bos saya untuk makan aja susah. Kita kasih beras. Begitu ya? Iya. Yang mereka bilang nggak punya, nggak suruh mau makan aja susah. Kan kita betul. Ya udah kasih beras aja, beras berapa? Iya. Gitu kan, Pak. Berarti memang program-program yang ada di LAS MKU, yang ada di ULAS bisa masuk ke
LAS MKU dan bisa diserap oleh teman-teman ULAS ya, sehingga itu bisa menjadi program mereka. Jadi mereka nggak usah pusing lagi bikin program, udah tinggal ngambil aja gitu ya. Tinggal kita amati dong. Oke, amati, keren. tiru, modifikasi, ATM gitu juga. Gitu ya. Oke. Kalau nggak punya program loh ya Pak ya. Iya. Kalau memang belum ada program, bisa tinggal ngambil, tinggal dimodifikasi aja, disesuaikan dengan budget, kebutuhannya. dengan kebutuhan. Oke. Kemudian model komunikasi nih, Mbak Ari kan BMTWSM sudah mulai nih dengan media sosial, gitu ya. Bagaimana mengolah komunikasi di media sosial, Mbak? Sebenarnya mengolah media komunikasi ini gampang-gampang susah gitu ya Pak ya. Kita ada program waktu itu yang branding Jumat itu. Jadi semua karyawan wajib nih bikin status. Nah karyawan semuanya marketing, anggota kita 13.000, dilihatnya berapa, minimal orang 200 orang yang lihat. Satu karyawan. Oke. Iya kan Pak? Iya. Atau kalau misalkan 50 karyawan, ada berapa dikalikan 200. Walaupun mungkin ada yang sama. Tapi ketika itu semuanya, ini semuanya bikin status semuanya nih. Udahlah, lama-lama pasti donasi nih. Ini kok nyentuh, ini kok mau ke Semeru, ini mau kok banjir, kok ini santunan. Cobalah ikut donasi. Lama-lama ternyata donasi di USM asik. Nah kita mungkin ya yang jadi senangnya donatur itu kita bisa by request. Jadi Mbak, saya mau donasiin anak yatim, boleh nggak anaknya dari desa? Gitu. Oh gitu. Boleh, kita namanya donatur kan Pak. Boleh nggak Pak menurut Bapak? Boleh. Boleh kan? Dia mau ngasih tetangganya tapi nggak mau dilihat nih, ambil dong jalan tengahnya. Betul. Kita kasih paket, anaknya dikasih paket, dongeng. Gitu ya. Oke, luar anaknya biasa. Senang. Donaturnya juga senang. Oke, gitu. Mbak Ari, terakhir nih pesan-pesan buat para amil ULAS MKU. Nah dari Mbak Ari, ULAS MKU USM Kebumen. Apa pesan-pesannya nih? Pesannya yang penting tetap semangat. Pesannya tetap semangat dan jangan pantang menyerah, dan ingat perbuatan kita itu mudah-mudahan yang akan membawa kita ke surga Allah. Amin. Baik. Terima kasih Mbak Ari ya, sudah sempat mampir di podcastku. Mungkin kapan-kapan kita bisa bikin podcast lagi untuk program-program selanjutnya, serta nanti kita akan bicarakan mimpi-mimpi lagi tentang perkembangan BMTWSM. Mudah-mudahan BMTWSM selalu berkembang. Amin. Ya, semakin maju, anggota makin banyak. Karyawan dan anggota makin sejahtera dan labanya makin banyak, sehingga akan banyak memberikan dampak kepada orang di sekitarnya, gitu ya. Terima kasih Mbak Ari, teman-teman, sobat LAS MKU, demikian ngobrol dengan Mbak Ari ya, dari ULAS MKU KSPPS USM Kebumen. Jangan lupa ya. Kebumen. Terima kasih, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.